Sahabat alam, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang tidak hanya memiliki potensi hutan dan tambang, tetapi juga menyimpan banyak potensi sumber daya alam khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Beberapa kabupaten kota seperti Wakatobi tidak hanya memiliki objek wisata bawah laut yang terkenal di dunia, tetapi juga terkenal dengan komoditi rumput lautnya. Hanya saja, fokus perhatian pemerintah Wakatobi cenderung hanya diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Padahal pengembangan komoditi rumput laut juga menjadi penting guna menopang perekonomian masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa tantangan dan peluang pengembangan potensi rumput laut di Kabupaten Wakatobi, berikut kita ikuti laporannya. Dan mari bersahabat dengan alam. Keberadaan Kabupaten Wakatobi nampaknya tidak hanya dikenal dengan objek wisata bawah lautnya, tetapi kabupaten ini juga dikenal dengan potensi sumber daya perikanan dan kelautannya, seperti pengembangan komoditi rumput laut. Sebagian warga yang mendiami wilayah pesisir laut sudah cukup lama mengembangkan potensi rumput laut ini. Salah satu contoh pengembangan rumput laut yang dilakukan warga Desa Darawa, Kecamatan Kalidupa Selatan, sekitar 95 warganya bekerja sebagai petani rumput laut. Awalnya warga Desa Darawa belum memiliki lapangan pekerjaan tetap. Tidak heran, sebagian warganya lebih memilih merantau ke daerah lain. Namun setelah harga komoditi rumput laut kian membaik di pasaran, memaksa para perantau kembali dan menetap di Desa Dawara untuk mengembangkan komoditi rumput laut. Selain di Desa Dawara, pengembangan rumput laut ini juga dikembangkan warga Desa Lia Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Waktu panen yang relatif singkat membuat warga semakin antusias. Produksi rumput laut yang dihasilkan setiap kali panen bisa mencapai 500 kg hingga 1 ton rumput laut kering. Petani yang pertama sekali kita mulai jadi petani rumput laut ini sekitar tahun 2000. Sampai sekarang, kita kembali sampai sekarang. Nilai produksi dalam setiap kali panen nampaknya belum cukup untuk meningkatkan ekonomi petani rumput laut. Para petani rumput laut umumnya belum memiliki pengetahuan dan modal yang cukup untuk mengembangkan komoditi rumput laut ini. Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah Kabupaten Wakatobi yang cenderung memprioritaskan sektor pariwisata. Tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada petani rumput laut justru tidak menjalankan perannya secara maksimal. Lia Bahari ini adalah daerah yang memang berlokasinya itu tempatnya itu di wilayah pesisir. Daerah pesisir ini, dan ini hampir 95% itu penduduknya itu adalah petani rumput laut. Salah satu kelemahan dari mereka ini adalah baik itu proses kerja seperti ini maupun sampai pemasaran itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Di tengah minimnya peran dan perhatian pemerintah, membuat para petani rumput laut berinisiatif membentuk kelompok tani yang difasilitasi oleh sejumlah LSM di Wakatobi. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang budidaya rumput laut yang baik. Selain keterampilan budidaya rumput laut, para petani juga diberikan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan uang dengan harapan uang yang terkumpul di koperasi mereka bisa digunakan untuk membantu keterbatasan modal usaha dari sejumlah petani lain. Dan dari keterampilan inilah anggota kelompok tani mulai memanfaatkan dana koperasi melalui sistem pinjaman bergulir yang nominalnya disesuaikan dengan jumlah uang yang tersedia di kas mereka. Mengorganisir diri untuk
punya posisi tawar di mengambil kebijakan. Kita manajemen kelompok, misalnya di sisi keuangan, kebetulan ini ada di belakang juga, kita lagi bagaimana model pembukuan di mulai simpan pinjam kelompok, atau ada kelompok yang kita dorong misalnya, kenapa bukan mereka yang membeli. Mereka sudah memiliki kemandirian untuk mengembangkan komoditi rumput laut. Namun, para petani rumput laut tetap berharap kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam upaya pengembangan komoditi rumput laut agar bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya petani rumput laut. Pemerintah Kabupaten Wakatobi memang menyadari pengembangan komoditi rumput laut sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir saja, produksi rumput laut Wakatobi mencapai 90.000 ton. Untuk itu, mulai tahun 2010 ini, pemerintah Wakatobi sudah menyusun sejumlah strategi dan rencana pengembangan rumput laut. Sebagai langkah awal mereka, sudah merencanakan perekrutan tenaga penyuluh lapangan khusus untuk petani rumput laut. Saat ini, pemerintah Wakatobi sedang menunggu rampungnya pembangunan pabrik kerajinan untuk memudahkan akses pemasaran petani. Kita sadar bahwa betapa terlambatnya kita dan terhambatnya kita dengan penyuluh agar-agar ini. Oleh karenanya kita sadar bahwasanya tahun depan itu kita harus menerima secara massal penyuluh agar-agar yang ditempatkan di kebun-kebun agar-agar itu. Ya, nanti kita akan hitung yang jelas di Kalidupa paling kurang 6-7 orang. Ya, di Kalidupa. Di sini paling kurang 3-4 orang. Ya, di Tomia paling kurang 3-4 orang. Jadi mereka ini nanti secara berkala mereka akan datang ke petani mengajarkan bagaimana tata cara, khususnya pada bagaimana Pemda Wakatobi itu menyediakan bibit unggul kepada petani nelayan. Sahabat alam, demikian edisi kita kali ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui Asosiasi Insan Radio Lokal Sultra di Jalan Laut T3, nomor 9 Mandonga, Kendari. Telepon dan fax 0401 3127 860 atau melalui email radioswa@telkom.net. Dan mari bersahabat dengan alam.